Halo Kumaha Damang, saatnya Anda menyimak berita Bandung. Bersama saya Ridho Yahya. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama hari ini. Kemacetan panjang hingga 2.000 rumah terendam. Dampak dari luapan sungai Citarum di Kabupaten Bandung. Tanah longsor dan banjir melanda kota Sukabumi. 3 rumah terancam amblas. Empat orang terluka dalam kecelakaan antara motor, mobil, dan truk di Jalan Raya Sukabumi Bogor, Kabupaten Sukabumi. Dampak luapan sungai Citarum membuat sejumlah jalan di Dayakolot, Kabupaten Bandung macet. Selain itu, 2.000 rumah masih terendam banjir, padahal masuk hari ketiga. Yang Anda lihat ini adalah kemacetan di Jalan Ranca Manyar hingga ke ruas utama Jalan Muhammad Toha, Dayakolot, Kabupaten Bandung pada Sabtu lalu. Kemacetan terjadi karena banjir dari luapan Sungai Citarum usai wilayah hulu dilanda hujan deras. Ribuan kendaraan ini terjebak setelah banjir tinggi 30 hingga 50 meter merendam sejumlah ruas jalan. Rekayasa lalu lintas diberlakukan. Pengendara yang hendak ke kota Bandung ataupun ke kabupaten menghindari jalur selatan. Mereka diminta melalui arah Kopo atau Soreang. Hingga hari ketiga banjir tak kunjung surut. Lebih dari 2.000 rumah dari 14 rukun warga masih terendam banjir dengan ketinggian hingga 1 meter. Wilayah yang masih terendam banjir cukup parah mulai dari Kampung Cibalero, Citerep, Bojong Asih, dan Pasanggerahan. Akibat banjir, aktivitas warga terganggu. Mereka harus menggunakan perahu untuk keluar ke jalan besar. Meski pemerintah membangun 2 danau retensi di Cienteng dan Andir, serta 4 polder dan rumah pompa, banjir masih terjadi di Balenda dan Bojong Soang meski tak separah biasanya. Ya banjirnya mungkin belum ada banjir yang besarnya. Ya mungkin itu baru itu manfaatnya mah. Tapi tetap banjir ya? Iya, tapi tetap banjir. Jadi harapannya gimana? Ya harapannya mah pengen ya kayak dulu lah, gak ada banjir lagi. Ternyata kan ini airnya air kiriman dari kota sama dari Majalaya. Jadi kalau dari sana hujan pasti airnya ke sini nyampe gitu. Ya, terganggu. Biasanya kan banyak lalu lalang ke sini motor kendaraan lewat sini. Karena kan nggak ada satu lewat sana lagi kembali ke jalan raya. Banjir di wilayah Kabupaten Bandung ini menjadi langganan setiap musim hujan tiba. Wilayah yang lebih rendah membuat hujan yang terjadi di wilayah hulu seperti Kota Bandung, Majalaya, dan Pangalengan membuat volume air Sungai Citarum meningkat hingga meluap ke permukiman di daerah hilir seperti Bale Endah dan Bojong Soang. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung. Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Kota Sukabumi menimbulkan tanah longsor dan banjir di Desa Dharmareja, Nagrak. 3 rumah terancam longsor. Sementara di Kecamatan Cikole, dinding sekolah jebol yang memicu banjir masuk ke permukiman warga. Petugas Penanggulangan Bencana Kelurahan P2BK bersama PMI Kabupaten Sukabumi membantu warga evakuasi barang-barang berharga dari dalam rumah yang terancam longsor. Takut akan longsor susulan, pemilik rumah untuk sementara mengosongkan isi rumah. Petugas gabungan juga memasang garis pembatas agar area rawan longsor tidak didatangi warga. Bencana longsor yang terjadi di Kampung Cijulang, Desa Dharmareja, Kecamatan Nagrak mengancam 3 rumah warga. 1 diantaranya sudah terseret longsor, sebagian bangunannya sudah rusak. 3 keluarga yang terdiri dari 11 orang kini harus mengungsi ke rumah kerabat. Longsor sepanjang 50 meter dengan tinggi 15 meter diperkirakan terjadi akibat hujan deras. Terjadi longsor itu di area lereng yang kebetulan ada 3 rumah di sana. 1 rumah itu rusak cukup berat, sekitaran 80% dari bangunan rumah itu terseret terbawa longsor termasuk dengan isinya. Dan 2 rumah yang dihuni oleh 1 rumah 2 kakak dan 1 rumah lagi 1 kakak itu terancam area sekitar yang masih memang rawan longsor.
Hujan deras juga sempat menyebabkan belasan rumah dan sekolah di Kelurahan Selabatu, Kecamatan Cikolei, Kota Sukabumi terendam banjir pada Jumat malam. Banjir disebabkan oleh dinding pembatas sekolah jebol karena drainase tersumbat oleh sampah sehingga air tak dapat mengalir. Air kemudian masuk ke permukiman warga, tepatnya di RT 008 RW 06. Warga yang terdampak banjir sementara mengungsi ke tempat aman. Aliran sungai malupat, banyak sampah yang di SDM di atas, lalu airnya ke sini, ke masuk warga sekolah STM, lalu jebol, lalu dinding STM pembatas jebol. Menurut Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sukabumi, saat ini ada 30 keluarga terdampak, sedangkan warga yang mengungsi hanya 10 keluarga. Pemerintah desa menghimbau agar warga tidak membuang sampah sembarangan karena dapat menimbulkan banjir. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Kota Sukabumi. Hujan deras disertai puting beliung melanda Kecamatan Cibung Bulang, Kabupaten Bogor. Peristiwa itu menyebabkan ratusan rumah rusak dan beberapa lahan pertanian terendam banjir. Puting beliung mengamuk di Desa Ciaru Teun Ilir, Kecamatan Cibung Bulang, Kabupaten Bogor pada Jumat sore. Tak hanya memorak-porandakan rumah, puting beliung yang datang bersamaan dengan hujan juga menyebabkan lahan pertanian banjir. Akibat puting beliung, ratusan rumah rusak. Ada yang tertimpa pohon, ada juga yang atapnya beterbangan. Dari data pemerintah desa, sebanyak 90 rumah rusak ringan sedangkan 12 rumah rusak berat. Kerusakan ringan ada 90 dan yang berat 12 ya, 12 rumah gitu. Tadi terlihat juga banyak rumah yang rusak parah, Pak. Itu saat ini warga dievakuasi atau seperti apa, Pak? Alhamdulillah saya evakuasi dengan yang mana untuk di rumah yang lebih nyaman gitu. Warga yang rumahnya terdampak parah untuk sementara mengungsi ke tempat aman. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Di Kabupaten Bandung, imbas diguyur hujan lebat, tanah di kampung Cibunut amblas dan bergerak. Akibatnya, 8 warga diungsikan karena rumah mereka terancam bencana tanah bergerak. Amblasnya tanah di Kampung Cibunut, Desa Linggar Mukti, Kecamatan Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor ini dampak dari bencana tanah bergerak. Jumat sore, warga sempat mendengar suara aliran air yang cukup deras. Ternyata ada tanah yang amblas sehingga terjadi pusaran air. Akibatnya, 2 rumah warga terancam amblas. Itu ada apa di situ, Mi? Gak tahu, masa ada mesin di situ apa ngelempar air. Nah, saya mampir ke sini. Pas udah mampir ke sini, oh, ada lubang itu gitu besar. Itu airnya gak karu-karuan, Bang, bunyinya gitu deras. Jadi di sini banyak orangnya itu orang ke sini mau ngeliat lah gitu ibaratnya, iya. Berarti amblas juga ya? Iya, amblas. Ini kan dari dulu kan tinggi nih ini. Ini udah ngikutin amblas. Dari nama kok begono no. Jadinya sekarang udah melalap kan. Udah turun hujan atau malam atau sore atau siang, nggak tahu kan kalau hujan ya. Ntar kalau lagi ada korban orang kan kasihan juga, kalau cuman korban rumah nggak apa-apa gitu. Mengingat curah hujan masih tinggi yang bisa memicu pergerakan tanah susulan, 8 penghuni dari 2 rumah itu diungsikan aparat desa ke sebuah kontrakan. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Setelah 2 tahun berlalu, gempa kembali mengguncang Cianjur. Meski magnitudonya 2 hingga 3, plafon kelas dan dinding rumah warga dilaporkan rusak. Murid sekolah dasar memilih belajar di luar kelas karena takut dengan gempa susulan. Atap bangunan kelas ini ambruk usai gempa mengguncang Cianjur pada Kamis siang lalu. Gempa yang beberapa kali terjadi dengan magnitudo 2,2 hingga 3 merusak plafon atap kelas 3 SD Pasir Munding 4 di Desa Sukamaju, Kecamatan Cibeber. Beruntung kelas tengah kosong karena murid baru saja pulang. Tak hanya sekolah, Kepala Desa Sukamaju mengatakan dampak gempa juga membuat sejumlah rumah warga rusak. Di mana
mana dampak kerusakan dari akibat gempa tersebut terutama di Desa Sukamaju, yaitu sebuah sekolah SD Pasir Muning 4 yang terletak di Kampung Kebun Pala, khususnya ruang kelas 3 ambruk, dan alhamdulillah siswa pada saat itu sedang di luar atau sudah dievakuasi keluar, jadi tidak ada mengakibatkan korban jiwa. Yang lainnya, akibat gempa tersebut banyak rumah warga yang retak-retak, dan tadi kami sudah perintahkan para ketua RT dan RW untuk mendata kerusakan yang terdampak dari gempa tersebut, berapa rumah yang rusak di desa kami. Sehari pasca gempa, puluhan murid Sekolah Dasar Negeri Pasir Munding 4 terpaksa belajar di luar kelas. Dengan hanya duduk di lantai, mereka mencoba menerima materi pelajaran yang disampaikan sang guru. Selain karena 3 ruangan kelas rusak, murid dan guru khawatir jika terjadi gempa susulan. Yang kedua. Ya. Jadi setelah siswa dievakuasi itu roboh. Ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah waktu siswa dievakuasi atapnya yang roboh. Waktu itu sedang berlangsung belajar atau seperti apa, Pak? Ya, sedang belajar kan baru setengah 12 belum pulang ya. Itu kelas siswa berapa, Pak? Kelas 3, yang utama kelas 3, kelas 2 dan kelas 4. Ya. Menurut data, gempa terjadi 4 kali dari Kamis pagi hingga siang dengan magnitudo gempa semakin kecil. Namun dampaknya membuat sejumlah dinding rumah warga retak dan merusak plafon sekolah. Kepala BPBD Kabupaten Cianjur masih mendata dampak kerusakan dari gempa. BPBD terus memantau perkembangan daripada kejadian gempa tadi jam siang tadi. Dan upaya-upaya yang dilakukan, kami menyiapkan Pusdalop dan juga kami menyampaikan himbauan kepada warga masyarakat agar selalu waspada, apalagi sekarang di Cianjur masih diguyur hujan yang sangat lebat. Gempa pada Kamis lalu seolah membuka luka lama gempa Cianjur yang terjadi 2 tahun lalu pada 21 November 2022. Gempa bermagnitudo 5,6 itu menyebabkan 330 orang meninggal dunia, 18.000 rumah rusak, serta puluhan fasilitas umum rusak. Hendra Gozali melaporkan dari Cianjur.